Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat secara bahasa merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya karena sesungguhnya dalam harta seseorang ada milik orang lain. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Syarat harta yang harus dizakati. Yang pertama, milik sempurna. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, harta yang melebihi kebutuhan pokok seseorang dan orang yang ditanggungnya. Yang keempat, sudah mencapai nisab. Terakhir, mencapai haul. Dasar hukum zakat. Kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam yang ketiga, perintah mengeluarkan zakat lain dengan rukun-rukun Islam lainnya. Kesemua rukun Islam merupakan amalan ta'abudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun zakat tidak hanya berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, tetapi juga berhubungan dengan manusia atau hablum minannas secara langsung. Tujuan zakat. Disyariatkannya zakat bagi umat Islam bertujuan untuk 1. Menghilangkan sifat kikir, tamak, dan serakah pemilik harta. Yang kedua, membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa muzaki. Yang ketiga, menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata. Yang keempat, melatih kedermawanan orang-orang beriman dan memotivasinya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kelima, mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Yang keenam, melindungi pemilik harta dari hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menimbun harta dan tidak mau berzakat. Yang ketujuh, menanggulangi kemiskinan dan membantu fakir miskin keluar dari kesulitan hidup, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik, diantaranya ghorimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. 8. Memeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin, yaitu mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Yang ke-9, menolong, membantu, menyantuni orang yang tidak mampu dan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Yang ke-10, membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 11. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta kekayaan. Penerima zakat. Yang pertama, fakir. Seseorang yang tidak memiliki usaha, harta, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin. Seseorang yang memiliki usaha atau mata pencaharian, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Seseorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada mustahik. Yang keempat, mu'alaf. Seseorang yang diharapkan mau memeluk ajaran Islam atau seseorang yang baru masuk Islam yang diharapkan tetap istiqomah, atau orang Islam yang tinggal di perbatasan yang supaya tetap terjaga keislamannya. Yang kelima, riqab. Memerdekakan budak atau juga dapat mencakup orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Yang keenam, ghorimin. Seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan dan bukan untuk maksiat sementara tidak ada kesanggupan untuk membayarnya. Yang ketujuh, fisabilillah. Dana untuk kemaslahatan umat Islam atau semua kegiatan yang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. 8. Ibnu sabil. Seseorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk berbuat maksiat, di mana orang tersebut mengalami kesengsaraan dan kesulitan dalam perjalanannya. Dalam syariat Islam, zakat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi milik seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan harta tersebut. Zakat harta hanya wajib bagi orang yang memiliki persyaratan tertentu, yaitu harta yang sudah mencapai nisab dan haul. Sementara itu, ketentuan zakat harta sudah diatur oleh syariat, baik berupa jenis harta, kadar minimal, harta yang wajib disakati, dan waktu pembayarannya. Pada dasarnya, semua harta yang dimiliki seseorang wajib disakati. Harta tersebut meliputi yang pertama, emas, perak, uang, perdagangan,
Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, binatang ternak. Yang keempat, barang-barang tambang atau rikas. Yang terakhir, barang temuan atau lokota. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap umat Islam, baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Adapun syarat bagi yang mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Masih hidup sampai pada malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang zakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.